Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Solihin dengan NPM 187510413413. Ingin menyampaikan presentasi hasil proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Limbah Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, Studi Kasus Pinggir Jalan Raya Kubang. Latar belakang. Sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang terdiri tidak hanya tinggi kelahiran, tetapi juga adanya urbanisasi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Kepedulian masyarakat, khususnya rumah tangga dan pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor rusaknya lingkungan yang akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Sumber pencemaran lingkungan diantaranya berasal dari air, tanah, dan udara. Rumusan masalah. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di pinggir jalan? Faktor-faktor apakah yang membuat masyarakat membuang sampah sembarangan di pinggir jalan? 3. Apakah ada cara terhadap dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan di sekitar Jalan Raya Kubang, dan untuk mengetahui pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah limbah rumah tangga, agar masyarakat sekitar juga sadar dengan membuang sampah sembarangan akan berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Manfaat penelitian, aspek keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap pencemaran lingkungan hidup, khususnya yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di pinggir jalan. Aspek praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak dapat membuang sampah di pinggir jalan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan membuat jalan tersebut menjadi rusak. Studi kepustakaan. Adapun sumber limbah rumah tangga, yaitu limbah organik. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon. B. Limbah anorganik. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam, misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang di atas bawah, lingkungan sangat penting bagi manusia dan bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Pencemaran lingkungan berhubung erat dengan sampah dan limbah rumah tangga. Karena sampah merupakan sumber pencemaran, permasalahan timbul karena produksi dan pengolahan sampah tidak seimbang, serta daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah semakin menurun. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor rusaknya lingkungan yang akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya. Sumber pencemaran lingkungan diantaranya berasal dari air, tanah, dan udara. Salah satu faktor pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh limbah yang berasal dari industri, pertanian, laboratorium, dan lain sebagainya. Landasan teori bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mengetahui alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang diantaranya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan hidup,
merupakan bagian yang tidak bisa dilepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tipe penelitian. Dalam penulisan ini, penelitian memakai tipe penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kejahatan sosial tersebut. Dari penjelasan di atas dapat dimaknai penelitian deskriptif digunakan untuk proses pencegahan masalah yang akan diteliti dan menjelaskan serta menggambarkan keadaan objek dan subjek yang akan diteliti. Peneliti dengan keadaan fakta, keadaan yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian untuk memperoleh data yang efektif dan jelas. Penulis mencoba menggunakan metode yuridis dan metode kualitatif. Metode ini menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diapai peneliti dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dan metode kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan metode ini dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustakaan. Lokasi penelitian yang peneliti digunakan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data yang valid dan jelas, maka peneliti melakukan penelitian di Jalan Raya Kubang di Kota Pekanbaru Riau. Narasumber yang peneliti wawancari adalah salah satu masyarakat yang ada di sekitar atau bertempat tinggal di dekat Jalan Raya Kubang tersebut agar mendapatkan data jelas dan valid. Kesimpulan dan saran. Lingkungan sekitar adalah tempat di mana kita beraktivitas, jadi kita harus menjaga keindahannya dan kebersihannya. Buanglah sampah pada tempatnya sehingga lingkungan kita bersih dan terlihat indah. Sekian proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.